Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, siang juga Bu. Apa benar ini saudari Dini yang sudah janji sama Ibu untuk ikut konseling? Sepertinya ada keperluan apa dengan Ibu? Betul Bu, kedatangan saya hari ini untuk berkonseling dengan Ibu. Ibu senangnya bertemu dengan Dini. Jadi karena ini baru pertama kali kita bertemu untuk melakukan konseling, sudah tahu konseling itu apa? Saya belum terlalu paham sih Bu, konseling itu apa. Ya, Ibu jelaskan sedikit ya apa itu konseling. Jadi konseling ini adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh ahli seperti konselor kepada individu yang mengalami masalah untuk mengatasi hambatan perkembangannya atau hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antar konselor dan konseli. Dan kita melakukan konseling secara online ini disebut e-counseling ya. Oh, seperti itu ya Bu, saya paham Bu. Oke, jika sudah paham, izinkan Ibu perkenalkan diri. Jadi, perkenalkan nama Ibu itu Yuda Sahara. Biasanya dipanggil Ibu Yura. Jadi, sekarang boleh Dini itu memperkenalkan dirinya juga. Baik Bu, perkenalkan nama saya Dini Nur Aulia, biasa dipanggil Dini Bu. Oke, baik. Kita akan melakukan pertemuan ini dengan menggunakan waktu kurang lebih itu 15-20 menit ya. Dengan adanya waktu yang singkat ini, maka dimanfaatkan sebaik mungkin. Jika pertemuan pertama ini kita masih belum terselesaikan masalahnya, karena waktunya nggak cukup nanti, kita akan mengadakan pertemuan berikutnya di minggu depan ya. Dan konseling ini nanti akan dirahasiakan oleh siapapun, jadi Dini bisa menceritakan semuanya kepada Ibu. Bagaimana? Apakah Dini setuju? Iya Bu, saya setuju. Oke, bagaimana kabar hari ini, Dini? Saya sedang tidak baik-baik saja sih Bu. Boleh tahu kenapa? Entah Bu, saya merasa bingung, kesal, sedih, dan kepikiran juga Bu. Apa yang membuat Dini tuh merasa bingung, kesal, sedih, dan apa yang Dini pikirkan? Apa ada kegiatan yang membuat Dini itu merasakan hal seperti itu? Kegiatan hari ini, saya baru saja selesai mengikuti perkuliahan. Bagaimana perkuliahan Dini hari ini? Sebenarnya tidak berjalan lancar, Bu. Uh, Tidak berjalan lancar. Kenapa? Di sini Dini bisa bercerita kepada Ibu tentang semua yang Dini rasakan. Jadi, Dini bisa bercerita dengan leluasa. Coba Dini ceritakan apa masalahnya. Begini, Bu. Saya merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan orang banyak. Apalagi ketika saya presentasi di depan kelas. Kemarin, saya ada tugas dan disuruh untuk presentasi. Sehingga ketika presentasi, saya tidak lancar, Bu. Setiap saya tampil di depan kelas, saya pasti gugup dan bingung harus berkata apa. Rasanya tiba-tiba bibir saya tuh menjadi kaku gitu, Bu. Jadi di sini Dini tuh gugup ya ketika berbicara di depan banyak orang. Coba Dini jelaskan lebih jauh tentang perasaan yang tidak percaya diri yang Dini rasakan. Yang saya rasakan itu saya gemetar, terus berkeringat dingin ketika tampil di depan kelas. Saya juga merasa tidak percaya diri saat akan menjawab pertanyaan dari dosen ataupun teman-teman saya, Bu. Ini yang menyebabkan saya jarang sekali berbicara dan berpendapat ketika dosen mengajar di kelas. Oke, hal itu juga wajar ya.
Dulu juga ibu itu merasa gugup ketika pertama kali berbicara dan presentasi di depan kelas. Tapi ibu juga berusaha untuk fokus kepada materi dan ibu presentasikan sehingga mengerti apa yang disampaikan. Terus ketika bicara di depan kelas juga kita harus yakin dan paham apa yang akan kita sampaikan sehingga kita tuh harus merasa percaya diri untuk berbicara di depan umum ya, di depan banyak orang. Jadi selanjutnya apa yang Dini lakukan ketika Dini tuh merasa tidak percaya diri di depan kelas? Iya Bu, kadang ketika presentasi saya terlalu fokus kepada audiens dan seringkali saya lupa apa yang akan saya presentasikan. Jadi cenderung saya hanya diam aja Bu, atau saya presentasinya tuh cuman baca materi aja daripada saya malu di depan teman-teman karena saya gugup dan gemetar. Apakah dengan cara itu Dini tuh merasa senang dan nyaman di kelas saat presentasi? Sebenarnya tidak Bu, tapi saya juga bingung harus bagaimana lagi. Saya ingin sekali bisa tampil percaya diri di depan kelas, tapi rasanya sulit sekali. Bagus ya keinginan Dini, jadi ibu sangat senang mendengarnya. Lalu, apakah Dini itu sudah punya cara untuk mengatasi masalah kamu tentang tidak percaya diri saat presentasi dan gugup saat menjawab pertanyaan dari dosen atau teman-teman? Saya sebenarnya juga masih bingung sih Bu. Apa yang membuat Dini itu bingung? Saya takut jika nanti saya salah menjawab pertanyaan dosen ataupun teman-teman. Atau ketika presentasi, saya takut ditertawakan oleh semua teman-teman saya, Bu. Dini tuh mencoba untuk menjawab walaupun salah. Jadi, apakah Dini itu berusaha melakukan yang terbaik? Saya rasa saya belum melakukan yang terbaik, Bu. Dini kan belum mencoba yang terbaik, lalu kenapa Dini tuh bisa berpikiran seperti itu? Baik, Bu. Saya akan berusaha melakukan yang terbaik agar saya merasa percaya diri ketika presentasi dan menjawab pertanyaan dosen dan juga teman-teman. Baik, apa kira-kira rencana Dini itu untuk tindak selanjutnya? Yang pertama, saya akan berlatih dan belajar terlebih dahulu tentang materi yang akan saya presentasikan nantinya. Lalu yang kedua, saya akan berpenampilan rapi sehingga saya akan merasa lebih percaya diri. Lalu yang ketiga, saya akan berdoa sebelum tampil agar saya merasa lebih tenang. Saya rasa itu yang akan saya lakukan nantinya, Bu. Kamu itu sudah tahu apa yang harus dilakukan ya. Bagaimana perasaan kamu setelah kita berdiskusi? Apakah kesimpulan dari Dini? Saya merasa lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling dengan ibu. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun, dan saya juga menjadi tahu langkah-langkah apa saja yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya ini, Bu. Jadi kesimpulannya itu ya, yang pertama itu Dini itu akan berlatih dan belajar tentang materi apa yang akan Dini presentasikan. Lalu yang kedua itu Dini akan berpenampilan yang rapi ya, agar percaya diri. Lalu yang ketiga itu Dini doa sebelum presentasi. Apa Dini itu yakin untuk melakukan hal itu? Iya, Bu, saya yakin. Bagus jika menurut Dini itu yakin. Jika kita menguasai materi yang akan dipresentasikan, pastinya itu lebih paham untuk menyampaikannya dan membuat percaya diri ya. Dan mungkin bisa juga menjawab pertanyaan mengenai materi dari dosen atau teman-teman kelas lainnya sehingga nggak gugup. Iya, benar, Bu. Saya akan belajar lebih giat lagi.
Oke, jika Dini sudah mempelajari materinya tetapi tidak bisa menjawab pertanyaan dari dosen atau teman-teman kelas, itu Dini nggak usah gugup. Jadi Dini bisa menjawab sebisa Dini yang Dini pahami dari materi tersebut yang akan dipresentasikan. Dini juga bisa minta bantuan ya ke teman-temannya Dini jika ada yang menjawab pertanyaan yang diajukan. Jadi setiap orang itu nggak harus sempurna bisa menjawab dengan tepat gitu ya kan. Terus tapi berusaha. Saya akan berubah pola pikir saya mulai sekarang. Oke, jika Dini merasa kesulitan memahami materi, nanti untuk presentasi Dini bisa menanyakan kepada dosen atau teman-teman Dini, juga bisa meminta bantuan kepada kakak tingkat Dini yang sudah mempelajari materi tersebut. Nah, Ibu yakin juga Dini pasti bisa melakukannya untuk presentasi dan percaya diri, presentasinya lancar gitu. Asalkan Dini tuh berusaha mau berubah menjadi lebih baik untuk presentasinya. Iya Bu, saya akan menjadi semangat untuk belajar dan berubah agar saya percaya diri berbicara di depan kelas. Kalau begitu, jadi yang Dini harus lakukan itu mempelajari presentasi materinya. Terus berpenampilan rapi sesuai senyaman Dini berpenampilannya sebelum presentasi di depan kelas. Ada yang ingin Dini bicarakan lagi? Iya Bu, tapi kayaknya tidak ada lagi yang ingin saya sampaikan Bu. Oke, baik. Dini sudah mendapatkan pemecahan masalah dari masalah Dini yang tidak percaya diri ini. Bagaimana kalau kita akhiri konseling untuk hari ini? Iya Bu, boleh. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Oke, iya, sama-sama, semangat ya Dini. Semoga kamu tuh berhasil bisa presentasinya lancar. Terus terima kasih ya juga sudah meluangkan waktu untuk konseling. Nanti kalau misalnya presentasinya tidak berjalan lancar lagi atau kita bisa mengatur jadwal lagi ya. Baik Bu, terima kasih ya Bu sekali lagi. Assalamualaikum. Iya, sama-sama Dini. Waalaikumsalam.